Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2024. Hari ini tanggal 1 Januari 2024. Saya menyapa saudara-saudara se-Indonesia yang sedang berjuang melawan sakit ambeien atau yang sudah operasi dan belum sembuh ya. Selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini segera sembuh ya, penyakitnya segera sembuh dan hilang sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya saudara-saudara. Ini saya agak lama tidak ngisi, tadi ada yang WA kok lama nggak ngisi ya, memang kayak kontennya itu saya masih belum punya konten yang pas gitu ya, karena kayak yang sudah itu kayak sudah saya sampaikan semua, jadi ilmunya masih terbatas ya, belum punya ilmu baru untuk membuat konten yang menarik. Tapi ada beberapa saran dari yang komen di YouTube itu khususnya bagi yang sulit sembelit atau sulit BAB maksud saya. Itu ada tips-tips yang diberikan oleh teman kita di YouTube yang komen di YouTube saya. Itu pertama dia menyarankan untuk makan buah terlebih dahulu sebelum makan. Jadi sebelum makan nasi maksudnya. Jadi makan buah dulu atau sayurnya dulu, nanti beberapa menit kemudian baru makan yang berat. Itu katanya bisa membantu untuk memperlancar atau memperlunak fasesnya ya. Jadi dengan begitu akan lebih mudah keluarnya. Mungkin minum jus dulu, buah dulu, sayur dulu atau apalah itu baru makan nasi. Jadi ini bisa dicoba ya, ini bisa dicoba. Mungkin ini juga logis ya, karena kalau didahulukan yang berserat dulu maka barangkali akan menimbulkan reaksi yang bagus untuk pencernaan. Begitu saudara-saudara. Kemudian yang banyak juga WA kemudian nanya, ini maaf ya, saya sudah tidak gabung di grup WA ambeien. Alasan saya bukan apa-apa, karena saya sudah lama, saya ini hampir 2 tahun lebih ya operasi itu, dan alhamdulillah sekarang sudah enak. Apakah ada perbedaan dengan sebelum operasi? Tentu ada, tapi saya tidak mau memikirkan terlalu pusing ya. Apa perbedaannya itu? Kadang kalau keras BAB-nya itu masih panas gitu aja. Panas ya, di anusnya itu panas itu aja. Ya pernah sekali-kali sembelit, tapi saya sudah enggak, inilah saya biarin aja. Begitu saudara-saudara. Dan bagi yang ini juga kemarin ada yang nanahnya itu sebulan masih ada nanah. Nanah itu bagaimana? Menurut saya itu wajar ya, tidak apa-apa, asalkan BAB-nya masih lancar. Coba sambil diolesi minyak-minyak apa begitu atau direndam pakai detol begitu supaya kuman-kumannya itu mati ya. Kuman-kuman yang negatif itu bisa mati, direndam pakai air hangat kemudian dikasih detol. Terus ada juga yang nanya apakah itu tidak berbahaya, tidak sensitif terhadap organ intim. Nah, insya Allah detol tidak masalah ya, meskipun ngenai organ intimnya itu insya Allah tidak masalah, karena detol itu higienis ya, sehat ya. Begitu beberapa yang WA ya, saya tidak gabung grup, sekali lagi saya sampaikan karena sudah banyak dan di grup itu kan banyak komen ya, kemudian saya juga banyak WA WA masuk, jadi HP saya itu ya akhirnya tidak saya tulis di YouTube. Jadi kalau yang nemu silahkan, nggak apa-apa. Kalau yang lama-lama misalnya nemu nomor saya atau apa itu ya nggak apa-apa. Lalu bagaimana kalau pengen komunikasi, itu bisa lewat inbox YouTube atau inbox Instagram ya. Instagram saya, YouTube saya itu namanya sama, Khalid Amrullah ya, itu sama. Jadi beberapa teman lewat inbox YouTube, inbox Instagram, beberapa lewat inbox Facebook. Nah itu juga bisa, kita sama seperti WA-WA-an ya. Itu saudara-saudara. Jadi di tahun ini sudah, alhamdulillahnya sudah tidak banyak lagi yang bertanya, yang panik-panik begitu kayak dulu, kayak zaman 2002 2003 dulu. Kenapa? Dugaan saya mungkin sudah banyak yang
well educated, sudah teredukasi, banyak yang sudah teredukasi. Salah satunya barangkali dari YouTube saya atau dari referensi lain, YouTube orang lain, dari googling macam-macam, dari dokter, sehingga sudah tidak panik kayak dulu. Dulu itu seru-seru yang apa? Yang minta pendapat, minta saran gitu ya. Itu seru-seru, dan sekarang lebih apa ya? Apa namanya, sekarang lebih rileks ya. Paling ya, Mas saya sebulan kok masih begini. Kalau sebulan itu ya wajar. Saya sudah hampir 2 bulan kok begini, ya itu wajar saja. Dan alhamdulillah dulu itu yang sampai 4 bulan ya Mas Joko itu. Alhamdulillah sekarang sudah nggak pernah kontak dan sudah sembuh. Ada dari Jakarta itu mak-mak juga berapa bulan itu. Alhamdulillah sudah sembuh semua. Jadi jangan khawatir, saya sudah 3 bulan, itu banyak yang kayak begitu. Dan yang perlu Anda pahami, yang perlu sadari, dan perlu keikhlasan hati saudara itu bahwa masa sembuh setelah operasi antara Anda dengan orang lain itu beda-beda. Jadi dulu ada yang sampai itu tetangga saya itu sebulan sudah sembuh, saya kok 2 bulan ini terus begini. Dia kemudian mikir, nah itu nggak perlu. Karena setiap orang masa penyembuhannya tidak sama. Terus kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa ini nanti akan menyempit dan menyebabkan macam-macam. Harus businasi. Saya sekali lagi saya sampaikan, saya tidak melakukan businasi. Sampai sekarang BAB-nya lancar, alhamdulillah. Ya lebih kecil memang, lubangnya lebih kecil, dan fasesnya juga lebih kecil. Tapi selagi lancar dan rutin, ya alhamdulillah, tidak perlu businasi juga nggak apa-apa. Begitu ya saudara-saudara, semangat aja, nggak usah panik, nggak usah malu, nggak usah disembunyi-sembunyikan penyakit itu. Ya kalau memang harus disampaikan. Jangan sampai keluarga terdekat nggak tahu ya, karena malu. Ada loh yang kayak gitu. Ini yang tahu hanya suami saya, yang tahu ini mertua saya aja nggak tahu, ibu saya nggak tahu lah. Gitu kok, kenapa ya? Nggak usah ya, dikasih tahu aja kalau memang sedang punya penyakit. Jadi seorang bisa mengerti begitu ya. Dan berikutnya jangan terlalu jangan terlalu percaya dengan katanya-katanya yang itu belum tentu benar ya. Cari dulu referensi di Google, dokter banyak kok yang mengulas tentang ambeien juga banyak. Kemudian nanya kepada yang sudah operasi, pengalamannya, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi orang yang punya pengalaman itu ya seperti guru ya, seperti guru yang baik. Yang belum punya pengalaman itu mungkin masih teoritis, tapi syukur-syukur sudah punya pengalaman dan punya teori, itu mungkin akan lebih bagus lagi untuk dimintai pendapat. Begitu saudara-saudara, tetap semangat dan saya doakan semuanya sembuh. Jangan malu, jangan menyesal operasi, jangan menyesal. Sekali lagi, kalau sudah operasi jangan menyesal. Aduh, kalau ngerti gitu saya nggak operasi, sakitnya ampun, sembuhnya lama, mengganggu pekerjaan. Itu yang banyak juga disampaikan beberapa waktu lalu. Sekarang sudah landai ya. Landai itu semoga saja, harapan saya setelah nonton YouTube, mungkin salah satunya punya saya atau YouTube-nya orang lain, itu menjadi paham dan rileks, terus enjoy. Ya, nggak apa-apa, kita ini komunitas ambeyenista Indonesia. Nggak apa-apa, jangan malu. Meskipun banyak orang yang masih malu menyembunyikan penyakitnya, kita yang sudah terlanjur sakit, terlanjur operasi, santai saja, nggak usah malu. Ya saya dulu malu, sekarang sudah enggak. Dulu saya berani bikin YouTube ini setelah berpikir, ya kenapa ya kok saya sembunyikan, nggak ada orang yang tahu. Akhirnya udah diumumkan aja, siapa tahu ada yang terbantu, siapa tahu ada banyak informasi masuk, pengalaman masuk, dan sebagainya. Begitu saudara, selamat tahun baru, selamat menyongsong kesembuhan baru di ambeiennya, dan ya semoga bisa jalan-jalan ya, bagi yang pengen jalan-jalan nggak sempat karena sakit. Nah, dengan tahun baru ini sudah sembuh,
nanti bisa jalan-jalan. Nah, ya memang kalau orang itu nggak jalan-jalan itu memang nggak enak ya, karena hidup ini perjalanan kata orang-orang. Kalau diem aja itu nggak enak ya, healing lah ke mana, deket-deket aja nggak apa-apa kalau memang belum bisa jauh-jauh. Dan sekali lagi yang operasi jangan merasa menyesal, karena ada beberapa kali saya mendapat itu, mak-mak terutama itu menyesal saya dulu aja nggak operasi nggak sakit kayak begini, tapi ini kok malah ada benjolannya, ada ininya. Jangan menyesal ya, kita harus berpasrah, kita itu ikhtiar, siapa tahu itu yang terbaik buat kita. Oke, semoga saya bisa segera rutin lagi memberikan konten-konten. Saya juga akan mencoba mencari referensi, mencari sejarah-sejarah tentang penyembuhan penyakit ambeien, sehingga konten ini bisa sedikit merilekkan orang-orang yang stres karena kena ambeien, kena mental operasi ambeien. Sudah ya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.